아이들이 절벽으로 떨어질 것 같으면 생각 없이 마구 달리는 법이니까 말이야. 나서는 Halo Kak, balik lagi nih. Kali ini kita akan membahas drama Korea yang telah lama kita tunggu. Weak Hero Kelas 2 yang telah tayang di Netflix pada 25 April 2025. Setelah di musim pertama diperlihatkan murid pintar yang harus keluar sekolah setelah terlibat perkelahian. Karena tidak ada sekolah lain yang menerimanya, dia pun terpaksa masuk ke sekolah berandalan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. 일동 정지! Film dimulai diperlihatkan Yoon Si-eun yang masih terpengaruh oleh kejadian yang menimpa Suho. Karena hal itu dia kesulitan untuk tidur, bahkan setelah rutin ke psikiater. Dokter memintanya untuk menjelaskan apa yang mengganggunya. Namun Si-eun menolak untuk berbicara lebih jauh. Tidak hanya itu, dia bahkan masih menutup diri di sekolahnya yang sekarang. 나 진짜로 괜찮아? Rumor tentang alasannya pindah sudah tersebar sejak tahun lalu. Mereka mengira Si-eun pindah setelah menghabisi seseorang. Karena itu, para siswa di sana tidak berani mengusiknya. Bahkan salah satu siswa pengganggu bernama Choi Hyo-man juga takut padanya. Saat Si-eun masuk, suasananya langsung berubah. Teman sekelasnya langsung diam dan beberapa dari mereka keluar untuk mencari kesibukan. Padahal setelah datang, dia duduk dan langsung tertidur. So Jun-tae yang merupakan pesuruh di sekolah tidak sengaja menabrakkan tasnya di kepala Si-eun. Dia bergegas meminta maaf. Si-eun yang tidak ingin mencari masalah langsung mengabaikannya. Di sini terlihat Jun-tae berkeliling sekolah dan membagikan susu dan cemilan di beberapa siswa. Salah seorang dari mereka yang pesanannya tidak sesuai terlihat kesal dan meminta Jun-tae membawakannya ponsel. 준태! 내가 저번 주부터 바꿔달라고 말했잖아! 미안해, 내가 다음에 더 꼭 신경 쓸게. Setelah mengirim semuanya, Jun-tae kembali ke kelasnya dan memeriksa tabel pengumpulan ponsel. Satu-satunya tabel yang tidak terisi adalah milik Si-eun dengan catatan jangan diganggu. Meski begitu, dia memberanikan diri dan bertanya model ponsel apa yang Si-eun pakai dengan alasan penasaran. 쓰는 폰 기종이 뭔지 나한테 Scene berikutnya diperlihatkan Jun-tae mendatangi Hyo-man sambil membawa beberapa ponsel. Hyo-man kesal karena jumlah yang dibawanya semakin berkurang. Dia mengatakan kalau apa yang mereka lakukan sekarang adalah bisnis. Dia meminta mereka bekerja keras sebagai ganti perlindungan di sekolah. Hyo-man juga memeriksa catatan Jun-tae. Dia lalu melihat nama Si-eun dengan sebuah peringatan dan bertanya alasan Jun-tae menandainya seperti itu. Jun-tae menjelaskan kalau dia melakukannya karena mengingat tahun lalu saat Si-eun baru pindah dan hampir berkelahi dengan Hyo-man. Namun gagal karena guru datang lebih dulu. Hyo-man pun melarang orang lain menyentuh Si-eun karena dia sendiri yang akan membereskannya. Tapi sampai sekarang dia belum melakukan apapun. Mendengar hal itu, Hyo-man semakin kesal. Dia merasa orang-orang menganggapnya akan kalah melawan Si-eun. Dia lalu menyakiti Jun-tae dan memintanya membawa ponsel Si-eun saat itu juga. 아닌 게 아니라 이 씨발! Karena tidak ada pilihan, dia pun mengambil ponsel Si-eun dari ruang guru. Setelah mengamankannya, dia membawa ponsel yang lain kembali ke kelas dan membagikannya. Saat yang lain sudah pulang, Si-eun maju dan bertanya apa Jun-tae melihat ponselnya. Sambil gugup, Jun-tae menjelaskan kalau dia tidak melihatnya. Dia hanya mengambil tas itu di ruang guru dan membawanya ke sana. Meski menjelaskan panjang lebar, Si-eun tidak mendengarnya. Dia hanya melihat luka di wajah Jun-tae dan tahu apa yang terjadi. Itulah sebabnya dia membiarkannya. Sebelum pulang, Jun-tae membawa ponsel Si-eun pada Hyo-man. Jun-tae yang merasa bersalah kembali mendatangi Si-eun dan menawarkan akan membantunya membeli ponsel baru. Si-eun kesal mendengar Jun-tae terus bicara. Si-eun kesal mendengar Jun-tae terus bicara untuk mengurangi rasa bersalahnya. Dia menyebut Jun-tae pengecut lalu pergi. Si-eun mendatangi Suho di rumah sakit dan menceritakan apa saja yang dia alami. Keesokan harinya dia melihat Jun-tae diganggu oleh Hyo-man dan bawahannya. Melihat hal itu mengingatkan Si-eun pada Bum-suk. Dia pun sempat berpikir untuk menyerang dan menghancurkan mereka bertiga.
pun dia kembali tenang dan meminta Hyoman minggir. Awalnya Hyoman menolak, tapi melihat tatapan Si-eun, dia ketakutan dan memberikannya jalan untuk lewat. Di kelas, Juntae memberikan susu dan cemilan untuk Si-eun. Dia juga mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Tidak hanya itu, Juntae juga bertanya bagaimana caranya agar tidak menjadi pengecut. Karena sekeras apapun dia berpikir, dia tidak menemukan caranya. Si-eun memberitahunya tentang hukum Newton. Jika tidak ada aksi, maka tidak ada reaksi. Di jalan pulang, Juntae lalu mencari tahu tentang hukum tersebut. Dia bahkan mengabaikan telepon bawahan Hyoman. Sementara Si-eun tidak sengaja melihat dua siswa enjang dihentikan oleh beberapa remaja. Hyoman yang juga di sana bukannya membantu, dia malah meminta mereka untuk menyerahkan uangnya lalu pergi. Hyoman yang ingin bergabung dengan aliansi mendatangi Sonje, ketua dari salah satu sekolah. Dia meminta waktu untuk mengumpulkan ponsel curiannya. Hyoman berjanji akan menaikkan keuntungannya asal Sonje bisa membereskan Humin. Parhumin merupakan ketua atau orang terkuat di sekolah Onjang. Namun karena terlibat perkelahian, dia akhirnya diskors dan akan kembali sebentar lagi. Dua pria yang mendengar percakapan Hyomin dan Sonje menyebut mereka sedang bermain gangster. Sonje yang kesal mendatangi dan menyerangnya. Scene berikutnya diperlihatkan Juntae yang ke sekolah sangat awal dan masuk ke ruangan Hyoman. Dia mengambil semua ponsel yang ada di lemari dan mengembalikannya pada pemiliknya. Dia menulis maaf dan meminta mereka untuk memeriksa laci. Setelah sampai di kursi Si-eun, dia menambah ucapan terima kasih pada catatannya. Meski senang ponsel mereka kembali, namun tindakan Juntae membuat siswa yang lain heran. Choi Hyoman yang tahu kalau Juntae pelakunya bergegas mendatanginya. Juntae melakukan persiapan. Dia sadar dirinya akan dihajar habis-habisan. Melihat hal itu mengingatkan Si-eun pada masa lalu. Dia akhirnya berdiri dan menendang kursi yang hampir melukai Juntae. 손 넘지 말라고. Si-eun meminta Hyoman untuk tidak melewati batas. Karena hal itu, Hyoman juga memukulnya. Meski telah diserang berkali-kali, Si-eun tetap bangkit dan berdiri di depannya. Tindakannya itu membuat Hyoman dan siswa yang lain kaget. Beralih di klub basket. Mereka kesal karena tidak bisa ikut turnamen akibat Humin yang selaku ketua malah diskors. Go Hyun-tak yang kesal berencana menemui guru untuk protes. Namun saat ingin ke ruang guru, dia melihat banyak siswa yang berlarian untuk menyaksikan Hyoman. Dia dan Jiwon pun ikut ke sana melihatnya. Sementara Si-eun yang sudah terluka membaca gerakan Hyoman dan berhasil menghindar. Hyoman yang merasa dipermainkan kembali ingin menyerang tapi dihalangi oleh Gotak. Hyoman pergi setelah Gotak hampir menyerangnya. Dia berjanji akan membereskan mereka. 너도 이 씨발 새끼야. Si-eun langsung mendatangi Juntae dan mengajaknya ke UKS. Gotak memanggilnya karena menganggap Si-eun tidak menghargai bantuannya. Si-eun dengan santai berterima kasih lalu pergi. Tapi Juntae malah mengajaknya berobat ke ruangan lain. Dia mengatakan keadaan semakin rumit jika guru UKS melihat luka mereka. Si-eun lalu bertanya alasan Juntae melakukan hal tersebut. Juntae menjelaskan kalau dia melakukannya berdasarkan hukum Newton yang Si-eun katakan sebelumnya. Si-eun nampak bingung karena yang dia maksud berbeda dari yang Juntae pahami. 준태 괜찮아? 준태 그건 다이저부 데스까? 썩까. Scene berikutnya diperlihatkan Gotak yang tidak sengaja mendengar rumor tentang Si-eun. Beberapa siswa menceritakan tentang Si-eun dan Hyoman yang berselisih tahun lalu. Hyoman menghubungi semua orang di sekolah lama Si-eun untuk mencari informasi tentangnya. Dari sana dia tahu kalau Si-eun hampir membuat cacat beberapa anak. Itulah sebabnya dia pindah ke sekolah Enjang. Meski pintar, tidak ada sekolah lain yang mau menerima Si-eun. Namun Gotak tidak percaya pada gosip tersebut. Di rumah, Si-eun berhasil tertidur setelah meminum vitamin yang Juntae berikan. Dia pun ikut ke kantin makan siang bersama Juntae sekaligus berterima kasih. Setelah makan siang, keduanya duduk di lapangan. Tak lama berselang, Hyoman datang menghampiri mereka. Dia dengan sengaja bersikap so akrab dengan Si-eun untuk membuat Gotak kesal. Hyoman berencana membuat mereka berselisih. Saat ingin kembali ke kelas, Juntae meminta Si-eun pergi lebih dulu.
karena dia akan ke toilet. Namun setelah beberapa langkah, bawahan Hyoman mendatangi Juntae dan membawanya pergi bersama. Sementara Hyoman masuk ke ruangan klub basket dan mengacaukan tempat tersebut. Di kelas, guru mencari Juntae. Si-an yang biasanya diam menjelaskan kalau Juntae absen sejak pelajaran kelima. Dia menunjukkan rasa khawatir, namun guru malah bersikap acuh. Setelah semua pergi, Hyoman mendatangi Si-an dan memberitahunya kalau Gotak menyeret Juntae ke ruang klubnya. Meski curiga, Si-an tetap ke sana. Dia melihat ruang tersebut telah berantakan. Di sini, dia menemukan Juntae di dalam lemari dan tahu kalau itu ulah Hyoman. Di sisi lain, Park Hyun-woo mendatangi Gotak dan memberitahunya bahwa Si-an ingin bertemu dan bertarung dengannya. Dia juga menjelaskan kalau Si-an bergabung dengan Hyoman untuk menghancurkan Gotak dan Humin. Gotak yang kesal segera mendatangi Si-an. Dia melihat Si-an keluar dari ruang basket dan memanggilnya. Meski mendengar Gotak, Si-an tetap pergi dari sana. Sementara Hyomin membuat rencana bersama anak buahnya. Mereka berencana menyerang Gotak dan Si-an ketika tenaga keduanya habis setelah berduel. Di jalan pulang, Gotak mengejar Si-an dan memintanya berhenti. Gotak meluapkan kekesalannya pada Si-an. Juntae berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Namun Gotak yang telah emosi menyuruhnya untuk diam. Si-an yang malas berdebat meminta Gotak memukulnya. Dia sadar kalau Gotak tidak akan mendengar penjelasan mereka. Gotak semakin kesal melihat tingkah Si-an. Dia meminta Si-an berhenti berpura-pura baik setelah menghancurkan hidup seseorang di masa lalu. Melihat Gotak terus berbicara, Si-an yang emosi menyerangnya lebih dulu. Si-an meraih pulpennya dan berhasil melukai Gotak. Namun tak lama berselang, Hyoman dan anak buahnya datang. Mereka menyerang Si-an dan Gotak bersamaan. Hyoman yang menggunakan tongkat besi membuat Si-an kewalahan. Beruntung Park Humin datang tepat waktu dan menghentikan mereka. 나 좀 감길 것 같지 않냐? Adegan ditutup dengan diperlihatkan Humin yang berhasil menjatuhkan Hyoman dengan sekali serangan. Hyoman yang sudah terbaring meminta anak buahnya untuk menyerang. Namun Humin yang sadar dengan mudah menghentikan mereka. Dia meminta mereka untuk tidak bertingkah seperti preman saat menggunakan seragam. Humin lalu menyuruh mereka segera pulang. Hyoman dan yang lainnya bergegas pergi dari sana. 괜찮아? Gotak yang akhirnya sadar telah salah paham mendekati Si-an dan meminta maaf. Humin membantu Gotak meminta maaf dengan tulus. Namun Si-an tidak mengatakan apapun dan pergi. Saat sedang menunggu bis, Si-an teringat ucapan Gotak yang menyebutnya telah menghancurkan hidup seseorang. Juntae meminta Si-an untuk tidak memikirkan ucapan Gotak. Dia menyuruhnya untuk mengabaikan rumor seperti itu. Si-an menjelaskan bahwa itu bukan rumor. Itulah alasan dia menolak untuk kembali berkelahi. Keesokan harinya, Humin masuk dan menyapa semua murid. Dia bahkan bersikap seperti guru yang sejak pagi menegur para siswa di depan gerbang. Sikap Park Humin berbanding terbalik dengan Si-an. Dia bisa dengan mudah membereskan beberapa pengganggu tanpa harus berkelahi. Kedatangannya membuat sekolah Unjang lebih ramai. Di kelas, saat Gotak dan Humin sedang membahas latihan basket, Si-an dan Juntae mendatanginya. Mereka dipanggil ke ruang guru karena terlibat perkelahian di terowongan. Mereka berempat mendapat poin penalti dan dihukum menjadi sukarelawan pada akhir pekan. Gotak dan Si-an yang merasa tidak adil berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Mereka memberitahu guru bahwa Hyoman dan gengnya yang menyerang mereka lebih dulu. Namun guru menganggap Si-an terpengaruh hal buruk dari Humin dan Gotak. Humin yang tidak ingin berdebat menundukkan kepala Gotak dan Si-an. Dia dengan semangat berjanji akan menjadi sukarelawan yang baik dan tidak akan mengulangi perbuatan mereka. 봉사할 뽕이야. Di depan, Gotak kembali meminta maaf. Si-an juga melakukan hal yang sama. Dia merasa bersalah karena telah melukai Gotak kemarin. Dia juga meminta Humin untuk tidak lagi memegang rambutnya. Namun Humin mendatanginya dari belakang dan mengacak-acak rambut Si-an. Meski Si-an terlihat tidak senang, Humin terus melakukannya. Dia juga menaruh tangan Si-an di kepalanya dan menyuruhnya melakukan hal yang sama. Beruntung Gotak segera membawanya pergi. Saat jam istirahat, Juntae menjelaskan pada Si-an tentang Humin.
Dia mengatakan bahwa meski Humin terlihat aneh, tapi berkatnya sekolah Unjang menjadi damai. Dia melindungi mereka semua. Juntae juga memberitahunya tentang sekolah di sekitar sana yang membentuk aliansi dan beraktivitas seperti gangster. Sekolah Unjang menjadi satu-satunya yang tidak bergabung. Park Humin menolak mengikuti aliansi tersebut. Itulah sebabnya anggota aliansi akan memalak dan menyerang para siswa di sekolah Unjang begitu melihatnya. Scene berikutnya diperlihatkan Do Sung Mook membagikan uang pada anggota aliansi. Sementara Hyoman yang juga ingin bergabung dihajar habis-habisan karena tidak menepati janjinya. Baek Dong Ha lalu membawa Hyoman bertemu ketua dari SMA Yeol dan juga pimpinan aliansi, Na Baek Jin. Hyoman menjelaskan apa yang terjadi, tapi tetap saja mereka menolak setiap alasan yang dia katakan. Baek Jin meminta Sonjae menemui Park Humin. 하지 말아봐. 잠깐만. Beralih pada Sian yang terlihat kesulitan menjadi sukarelawan. Berbeda dengannya, Park Humin dan yang lain menikmati kegiatannya tersebut. Setelah menjalani hukuman, keempatnya makan bersama. Di sini terlihat Sian mulai membuka diri. Sama seperti biasa, Humin terus bicara dan menghidupkan suasana. Namun karena terlalu antusias, dia tidak sengaja menjatuhkan sumpitnya di baju Sian. Humin yang sudah mendengar rumor tentang Sian sambil bercanda meminta Juntae untuk menyingkirkan semua sumpit yang ada di depannya. Sian lalu ke toilet untuk membersihkan bajunya. Sunjae sudah ada di depan sana menunggu. Dia memperingatkan Sian untuk tidak salah berteman, agar hidupnya tidak hancur. Sunjae lalu mengambil gambar Sian dan mulai menyerang. Sian berhasil menghindari setiap serangan yang membuat Sunjae bersemangat. Saat Sian mulai mengamati sekeliling, Sunjae menyadari hal tersebut. Sunjae mengatakan hari ini dia datang hanya untuk menyapa. Park Humin yang juga ingin ke toilet tidak sengaja melihat Sunjae. Humin bertanya apa yang dia lakukan di sana. Sunjae menjelaskan dia datang hanya untuk memeriksa keadaan Humin. Namun karena melihat wajah baru, dia singgah untuk menyapa. Humin terlihat kesal mendengarnya. Dia memintanya untuk berhenti. Sunjae mengungkapkan kalau dirinya juga muak meminta Humin bergabung. Namun Baek Jin terus menunggu sekolah Unjang serta Humin masuk ke aliansi. Setelah Sunjae pergi, Humin bergegas mendatangi Sian. 야, 괜찮아? Beralih pada Baek Jin. Meski memimpin aliansi seperti gangster, nyatanya di sekolah Baek Jin merupakan murid berprestasi. Dia menerima penghargaan di depan semua murid dan guru. Baek Jin rajin mengerjakan soal dan berpacu dengan waktu. Saat sedang belajar, uang masuk dari berbagai rekening. Dia juga mendapat pesan dari anggotanya bahwa Hyoman ingin bicara dan mengajaknya untuk bertemu. Baek Jin tanpa ragu ke alamat yang diberikan. Di sini terlihat Hyoman dan beberapa orang lainnya mengikutinya dari belakang. Baek Jin yang menyadari hal itu membiarkan mereka masuk ke sana lebih dulu. Sama seperti Sian, Baek Jin mengamati setiap orang dan sekitarnya sebelum bertarung. Saat Hyoman dan gengnya mulai menyerang, Baek Jin maju dengan santai dan menghajar mereka. Dia dengan mudah mengalahkan semuanya sendirian. Karena hal ini, Baek Jin meminta Hyoman menyiapkan lebih banyak. Beralih pada Park Humin. Dia mengajak temannya makan bersama. Namun Sian yang sudah punya janji pamit lebih dulu. Sementara dia mengajak Juntae dan Gotak makan ke restoran ayahnya. Mereka berbicara tentang hukum Newton 3 yang Sian ajarkan. Humin yang khawatir segera menghubungi Sian untuk memastikan dia aman sampai ke rumah. Sama seperti biasa, Sian kembali mengunjungi Suho dan memberitahunya apa yang terjadi. Namun dia dikagetkan dengan kedatangan Sunjae di sana. Sunjae meminta Sian ikut dengannya. Di sana, sekelompok anggota aliansi sedang berkumpul dan memberi hormat saat Sunjae lewat. Sunjae membawa Sian ke klub untuk bertemu Baek Jin. Di dalam, Baek Jin yang sedang belajar meminta Sian menunggu. Namun Sian yang kesal menegaskan dia tidak peduli pada urusan Park Humin atau yang lain. Dia mengancam akan menghabisi siapapun yang berani muncul di dekat Suho. Beralih pada Humin yang mendapat telepon tentang ayahnya yang sedang membuat masalah.
Humin pun bergegas ke sana. Dia menenangkan ayahnya dan meminta maaf pada polisi. Ayahnya dituduh menjual minuman pada anak di bawah umur. Sang ayah menjelaskan bahwa dia sudah memeriksa KTP mereka sebelumnya, yang ternyata para pelajar itu menggunakan KTP palsu. Di sini Humin sadar bahwa ini ulah Baekjin. Yang tak lama berselang, Baekjin menghubunginya dan mengajaknya bertemu. Keesokan harinya, Si-eun masuk ke ruang klub dan memberitahu Humin tentang pertemuannya dengan Baekjin. Dia meminta mereka untuk tidak melibatkannya dan bersikap sok akrab dengannya. Humin yang tidak ingin menyulitkan Si-eun setuju agar mereka tidak lagi saling menyapa. Juntae mengejar Si-eun dan memberitahunya kalau Humin pasti sengaja mengatakan hal itu demi kebaikan Si-eun. Meski paham, Si-eun menjelaskan dia memang lebih nyaman jika sendirian. Di kelas, Si-eun kembali bersikap seperti sebelumnya. Tidur saat guru menjelaskan dan pulang sendirian. Di perjalanan, dia bertemu bawahan Sungjae, siswa dari sekolah Ganghak. Awalnya ketiga orang itu menghentikan Si-eun, namun mengingat Baekjin sudah menyuruh mereka untuk membiarkannya, siswa ini pun pergi dari sana dan kembali mencari yang lain. Sementara Humin yang biasanya penuh semangat kali ini nampak serius dan khawatir. Karena ingin bertemu Baekjin, dia pamit lebih dulu. Gotak yang curiga bertanya apa dia akan menemui Baekjin. Namun Humin berbohong kalau dia tidak akan melakukannya. Setelah Humin pergi, anak SMA Ganghak langsung mengikuti Gotak dan Juntae. Di terowongan, Sunjae menyerangnya dari belakang. Beruntung Gotak menyadarinya dan menghindar. Di sini Gotak mengingat perbuatan Sunjae padanya. Dia pernah melukai lututnya hingga cedera. Sunjae yang tidak melihat Si-eun mencarinya. Dia mengatakan lebih seru bermain dengan Si-eun dibanding Gotak. Gotak lalu meminta Juntae segera pergi dari sana. Awalnya Juntae menolak. Namun melihat Gotak bersikeras, dia pun melakukannya. Di tempat lain diperlihatkan, Humin datang ke klub bowling untuk menemui Baekjin. Melihat Baekjin masih sibuk dengan bukunya, Humin yang kesal membuang buku tersebut. Baekjin mengatakan bahwa dia masih menganggap Humin sebagai teman. Itulah sebabnya dia ingin Humin masuk aliansi untuk kebaikannya. Humin menegaskan kebenciannya pada Baekjin. Baekjin lalu bertanya apa Gotak tak memberi kabar, yang membuat Humin akhirnya sadar apa yang Baekjin rencanakan. Dia pun bergegas pergi. Namun di depan sana, Dongha dan beberapa anggota aliansi menghalanginya. 빨리 끝내자. Sementara Gotak harus bertarung melawan Sunjae. Meski berusaha semaksimal mungkin, Gotak tetap saja tidak bisa menyerang balik. Sunjae terus memukul dan menyakitinya. Si-eun yang masih mencari Juntae mendengar kabar Gotak yang berduel dengan Sunjae. Dia pun menghentikan kedua siswa itu dan bertanya di mana Gotak bertarung. Kembali pada Gotak yang sudah penuh dengan luka. Juntae meminta Sunjae menghentikannya. Namun bawahan Sunjae kembali menyerang. Setelah menyakiti Gotak dan Juntae, Sunjae lalu mengambil foto mereka. Tak lama berselang, Si-eun akhirnya berhasil menemukan mereka. Sunjae yang menganggap Si-eun lumayan bersemangat melihatnya. Saat Sunjae mendekat, Si-eun langsung mengambil pulpen dari sakunya dan menyerang. Namun sialnya, Sunjae berhasil merebut dan membuang pulpen tersebut. Dia lalu memukul Si-eun hingga terjatuh. Si-eun memanfaatkan pot yang ada di sampingnya. Dia dengan keras memecahkan pot itu pada Sunjae. Tidak hanya itu, Si-eun juga bergegas menjauhkan pasir yang bertebaran dari arahnya dan mengambil kacamata Sunjae. Si-eun mematahkan gagang kacamata tersebut dan menyerang kakinya. Dia berhasil membuat Sunjae terjatuh. Saat Si-eun kembali ingin menyerang wajahnya, Sunjae bangkit dan balik menyerang. Dia terus memukul wajah Si-eun. Setelah beberapa kali pukulan, Si-eun berhasil menghindar dan menyerang balik. Dia membenturkan badan Sunjae ke dinding dan akhirnya jatuh bersama. Sunjae yang bangkit lebih dulu kembali menyerang Si-eun. Saat Sunjae ingin mengakhirinya, Si-eun dengan cepat membenturkan kepalanya ke luka Sunjae. Si-eun berdiri dan menyerang Sunjae hingga terjatuh. Tak lama berselang, Humin datang. Dia bergegas memeriksa keadaan Si-eun. Diperlihatkan Gotak mengajari Juntae cara bertarung agar dia mampu membela dirinya. Melihat Juntae yang gagal, Humin merasa Gotak tidak berbakat mengajar. Si-eun menyarankan agar Humin yang maju mengajari Juntae.
Namun Humin mengatakan dia tidak akan pernah mengajari siapapun lagi tentang cara berkelahi. Di sini Humin juga memberitahu Si-eun bahwa Gotak merupakan atlet taekwondo, tapi dia cedera saat bermain dengannya. Karena hal itu dia pun merasa bersalah. Si-eun yang juga mengalami hal yang sama sangat mengerti perasaan tersebut. Scene beralih pada Si-eun yang pingsan setelah bertarung melawan Sun-jae. Saat terbangun, dia sudah berada di sekolah bersama Humin. Humin memberitahunya bahwa Sun-jae tertangkap sementara mereka berhasil kabur. Dia berterima kasih dan meminta maaf pada Si-eun. Humin berjanji kejadian seperti itu tidak akan terjadi. Si-eun yang tahu kalau Humin berencana bertarung memberitahunya kalau melakukan hal itu tidak ada yang akan berubah. Situasi yang tidak diinginkan seperti sekarang akan terus berulang. Karena penasaran, Si-eun bertanya alasan Baekjin terus mengganggu Humin. Dia hanya mengatakan kalau Baekjin merupakan teman masa kecilnya. 이 새끼들아, 백진이 건드리지 말랬지. Di depan, Humin segera menghubungi Baekjin. Dia mengaku kalah dan meminta Baekjin untuk berhenti. Baekjin terdengar tidak puas dan mematikan teleponnya. Baekjin menunggu Sun-jae dan mengajaknya bicara. Dia takut Sun-jae salah bicara dan memberitahu polisi tentang rekening palsunya. Berhubung hanya mereka berdua yang tahu adanya rekening tersebut. Sun-jae menjelaskan bahwa alasannya berkelahi pada polisi karena memalak anak sekolah Unjang. Di sini Sun-jae terlihat kesal. Baekjin datang bukan karena khawatir padanya, melainkan takut jika dia buka mulut. Sun-jae pun memutuskan untuk libur sementara waktu. Keesokan harinya saat pulang sekolah, dua pria menunggu Baekjin dan memintanya naik ke mobil. Dia menyuruh Baekjin bergegas karena bosnya ingin bicara padanya. Namun Baekjin menolak ikut dan mengatakan akan menghubunginya sendiri. Melihat sikap Baekjin, kedua pria ini pun kesal dan menyerangnya. Meski berbadan lebih besar, keduanya tetap kalah melawan Baekjin. Di tempat lain, Humin dan lainnya duduk di depan sekolah. Mereka menunggu Si-eun untuk masuk bersama. Humin terus mengganggu Si-eun dan tidak membiarkannya sendiri. Si-eun terlihat mulai terbiasa dan membuka diri. Dia bahkan ikut bermain basket bersama mereka. Karena terlalu tenang, Gotak kembali khawatir. Dia yakin kalau orang-orang di aliansi tidak mungkin membiarkan mereka lolos begitu saja. Humin menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena dia telah membereskannya. Namun tak lama berselang, polisi menghubungi Humin dan memberitahunya bahwa ayahnya ditahan karena berkelahi. Polisi menjelaskan kalau para remaja yang sebelumnya mengaku kini mereka mengubah ucapannya dan menolak untuk tanda tangan. Karena hal itu, ayah Humin emosi dan menghajar mereka. Humin yang tidak ingin temannya khawatir bergegas pamit lebih dulu dan menemui sang ayah. Di sana, Baekjin mengirim pesan dan lagi-lagi mengajaknya masuk ke aliansi. 야 근데 방금 바쿠 Scene berikutnya diperlihatkan Choi Chang-hui yang merupakan pemilik arena bowling datang menemui Baekjin. Karena ulah Sun-jae sebelumnya, polisi menghubunginya. Dia meminta Baekjin untuk mengurus semuanya dengan baik, agar dia tidak perlu maju dan bertindak. Sementara di rumah, Si-eun yang baru saja pulang diminta bersiap ke luar negeri. Ibunya yang tahu trauma Si-eun di masa lalu merasa mereka akan lebih mudah memulai jika pergi dari sana. Meski Si-eun menolak, ibunya tetap bersikeras pada pendapatnya. Si-eun yang tidak tahu harus berbuat apa kembali mendatangi Suho dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Demi ayah dan teman-temannya, Humin terpaksa bergabung dengan Baekjin. Humin melakukan tugas pertamanya. Dia masuk ke sebuah bar dan mencari anak SMA Suknam. Saat sampai di sana, Humin lebih dulu meminta maaf. Namun siswa itu langsung memukulnya. Humin menyerangnya sekali dan menghubungi Baekjin. Baekjin lalu menegaskan bahwa sekolah Suknam telah masuk ke aliansi. Dia meminta mereka untuk datang ke kantor dan bicara dengannya. Di klub, Baekjin dan anggota aliansi lainnya sudah menunggu dan menyambutnya bergabung. Si-eun yang sudah di bandara diminta pergi lebih dulu. Ibunya berjanji akan menyusul begitu pekerjaannya selesai. Tak lama berselang, Si-eun mendapat telepon dari Juntae. Dia memberitahunya kalau Humin, dia dan Gotak tahu kalau Si-eun pergi mengunjungi temannya di rumah sakit. Mereka juga tahu alasan teman Si-eun dirawat di sana. Juntae mengatakan bahwa itu bukan salah Si-eun.
Mendengar hal itu, Si-eun memutuskan untuk tidak pergi. Scene berikutnya diperlihatkan Humin yang berhadapan dengan siswa Hyung-sin. Para siswa di sana meremehkannya dan langsung memukulnya dengan keras. Dia terus menyakiti Humin berkali-kali. Merasa lawannya telah selesai, Humin pun balas menyerang dan menjatuhkannya hanya dengan 2 kali serangan. Meski lawannya telah kalah, Humin terus menghajarnya. Keesokan harinya, Gotak, Si-eun, dan Juntae mencoba mendatangi Humin di rumahnya. Ketiganya terlihat kewalahan mendaki menuju rumah Humin. Mereka akhirnya sadar dari mana stamina yang Humin dapatkan. Setelah tiba di sana, bukannya bertemu Humin, mereka malah bertemu dengan Park Jin-chol, ayah Humin. Gotak mencoba basa-basi. Namun Si-eun yang berterus terang langsung menanyakan sudah berapa lama Humin tidak pulang. Jin-chol terus mengatakan hal buruk dan ingin memukul Humin, yang membuat Si-eun kembali bertanya kesalahan apa yang telah Humin lakukan padanya. Si-eun menjelaskan bahwa di sekolah Humin bukan bocah gila seperti yang Jin-chol gambarkan. Gotak berencana menangkap salah satu anggota aliansi lalu mencari keberadaan lokasi Daesung. Tapi Si-eun memintanya untuk tidak melakukan apapun, agar mereka tidak perlu berkelahi dan terluka. Si-eun memberitahu Gotak kalau dia memiliki rencana. Sementara Si-eun bergerak sendiri agar temannya tidak terluka. Dia datang ke arena bowling untuk menemui Baekjin. Namun di sana hanya ada Sungmok, Dongha, dan beberapa anggota aliansi. Dongha yang tahu kalau Si-eun yang berhasil mengalahkan Sunjae mendekat dan mengajaknya kenalan. Tapi Si-eun menolak dan hanya mencari Baekjin. Dongha pun memintanya untuk menunggu, karena Baekjin akan tiba sebentar lagi. Di tempat lain, Juntae dan Gotak mencoba mencari lokasi Daesung. Namun karena di maps tidak ada Daesung Bike, dia akhirnya mencari lokasi Daesung Corporation. Setelah tiba di sana, Juntae menyarankan agar mereka mendengar saran Si-eun. Tapi Gotak bersikeras ingin berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Humin. Mereka memutuskan menunggu Humin lewat di sekitar sana. Humin mendapat rute tanpa CCTV dari aliansi. Tak lama berselang, motor yang dia tunggu muncul. Humin pun bergegas membawanya pergi. Namun saat baru mengambilnya, teleponnya berdering. Gotak menghubunginya. Humin tidak mengangkatnya dan langsung mematikan teleponnya. Gotak yang kesal memutuskan masuk ke Daesung mencari Humin. Mereka keliling mencari Humin dan akhirnya menemukan celana pendek yang sering Humin gunakan tergantung di sana. Tidak hanya itu, mereka juga melihat tumpukan kertas yang Hyoman katakan sebagai bukti kejahatan aliansi. Gotak lalu mengambil sebuah palu untuk membuka pintu tersebut. Di arena, Dongha pergi setelah mendapat telepon dari Baekjin. Tak lama berselang, Baekjin datang dan meminta anggotanya keluar. Dia bertanya alasan Si-eun datang mengingat mereka tidak memiliki urusan. Si-eun yang penasaran bertanya alasan murid sepintar Baekjin membentuk aliansi dan mengumpulkan uang dengan berbuat kejahatan. Dia yakin ada alasan di balik itu, di mana Humin juga tahu alasan tersebut. Si-eun merasa Baekjin menganggap Humin sebagai satu-satunya teman dan tahu segala hal tentangnya. Namun Si-eun tidak yakin apa Humin juga menganggap Baekjin sebagai teman. Baekjin yang terlihat kesal memperlihatkan CCTV di Daesung, di mana Gotak dan Juntae berada. Dan anggota Baekjin juga akan segera tiba di sana. Si-eun bergegas berdiri dan ingin pergi. Namun Baekjin menghalanginya. Dia memberitahunya kalau waktu itu Humin pergi menyelamatkan Si-eun dan temannya yang lain seperti ini. Si-eun lalu mengambil pulpen dan menyerang Baekjin. Namun Baekjin dengan mudah membaca gerakannya dan menyerang balik. Tak lama berselang, Humin datang. Dia emosi melihat Si-eun di sana. Humin segera menariknya keluar dan bertanya apa yang Si-eun lakukan di tempat seperti itu. Si-eun memberitahunya tentang Gotak dan Juntae. Dia memintanya bergegas untuk menyelamatkan mereka. Namun Humin meminta Si-eun untuk pergi lebih dulu. Sementara dia harus berhadapan dengan Baekjin. Setelah Si-eun pergi, Baekjin bertanya kemana motor yang Humin curi. Humin menjelaskan kalau dia tidak mengambilnya. Dia juga sudah tidak peduli apa yang Baekjin ingin lakukan pada orang sekitarnya. Dia juga meminta tolong agar Baekjin tidak lagi menghubunginya. Humin berharap mereka bisa hidup layaknya orang asing. Di Daesung, Gotak dan Juntae sibuk mencari dan memeriksa semua berkas dengan teliti. Saat ingin pergi, Dongha dan beberapa anggota aliansi sudah tiba dan menghalangi mereka.
Gotak meminta Juntae untuk mundur, dan dia harus bertarung melawan mereka. Tidak butuh waktu lama, dia berhasil mengalahkan beberapa siswa dan melindungi Juntae. Sungmok akhirnya maju dan membanting Gotak. Meski begitu, Gotak yang pernah menjadi atlet taekwondo berhasil menyerang balik. Saat Dongha ingin memukul Gotak menggunakan besi, Juntae berhasil mendorongnya hingga terjatuh. Gotak mengambil tongkat besi dan berusaha keluar dari sana. Gotak dan Juntae berlari sekuat tenaga. Adegan ditutup diperlihatkan Sian yang bergegas ke Daesung menyelamatkan Gotak dan Juntae. Namun di jalan, rumah sakit menghubunginya dan memberitahunya kalau Suho sedang kritis. Mendengar hal itu, Sian diam terpaku, bahkan saat mobil truk ada di depannya. Diperlihatkan Juntae dan Gotak yang berlari sekuat tenaga dari kejaran anggota aliansi. Namun sialnya, Dongha menemukan mereka dan menarik Juntae keluar. Karena sebelumnya Juntae mendorongnya, Dongha yang kesal terus memukulnya. Beruntung Juntae berhasil menghindar dan pergi dari sana. Tak lama berselang, Humin datang dan menyerang anggota aliansi yang ada di depannya. Di sana, dia melihat Gotak dan Juntae sudah terkapar di aspal. Dongha mempertanyakan alasan Humin ke sana, mengingat dia juga merupakan anggota aliansi. Saat Humin ingin maju, seseorang menggunakan motor datang menyerangnya dari belakang. Dongha mengambil kesempatan itu untuk menghajarnya. Pria bermotor kembali datang ingin menyerang. Bukannya lari, Humin malah berdiri dan bersiap menyerang lebih dulu. Melihat Humin dengan mudah mengalahkan yang lain, Sungmok terlihat ketakutan. Gotak berusaha menghentikan Humin yang tidak terkendali. Sementara Juntae mendapat telepon tentang Sian yang mengalami kecelakaan. Mereka bertiga bergegas ke rumah sakit. Di sana dia melihat Sian sudah terbaring tidak sadarkan diri. Sian yang pingsan duduk di ring tinju sambil melihat Humin dan kedua temannya sedang menikmati waktu bersama. Bomsuk yang ada di sana mengatakan kalau dia, Sian dan Suho juga pernah sebahagia itu. Namun pada akhirnya hal itu tidak berguna. Humin, Gotak dan Juntae akan terluka dan hancur seperti yang mereka alami sebelumnya. Sian meminta maaf pada Bomsuk. 미안해. Di rumah sakit, ibu Sian mendatangi Humin dan memintanya pulang ke rumah. Humin, Gotak dan Juntae yang sejak tadi menunggu bertanya bagaimana keadaan Sian. Sang ibu menjelaskan kalau kondisinya sudah stabil dan meminta mereka untuk tidak khawatir. Namun ketiganya tidak ingin pergi dan ingin menunggu Sian di sana. Ibu Sian meminta mereka untuk tidak lagi berteman dengan putranya. Scene beralih pada Baekjin yang melihat dokumen penjualannya hilang selembar. Sungmok mengatakan akan segera mengambilnya. Dia juga bertanya alasan Humin tiba-tiba saja datang ke Daesung. Baekjin yang kesal tidak ingin menjelaskannya dan meminta mereka semua keluar dari sana. 다 나가 이 씨발 새끼들아. 예, 빨리 와! Di bis, Juntae tampak bingung harus berbuat apa dengan selembar bukti transaksi aliansi yang berhasil dia ambil. Dia pun memutuskan untuk membawanya ke kantor polisi. Namun polisi malah memintanya pulang dan meninggalkan dokumen itu di sana. Juntae yang merasa curiga mengambilnya kembali lalu pergi. Namun di depan sana beberapa anggota aliansi menghadangnya. Mereka membawa Juntae ke Daesung dan menyiksanya. Dia juga membakar bukti yang ada di tangannya dan segera menghubungi Baekjin. 그럼 거기서 죽어 그냥. Sunjae yang ada di sana menghentikan keributan tersebut. Awalnya dia meminta Juntae untuk menuruti keinginan Baekjin. Meski telah babak belur, Juntae dengan tegas menolak untuk melakukannya. Mendengar hal itu membuat Sunjae cukup iri dengan pertemanan anak Unjang. Dia pun membantunya dan menghajar semua anggota aliansi yang ada di sana. Sementara Humin dan Gotak berlari menemui Juntae begitu mendapat telepon dari Sunjae. Mereka membawa Juntae pergi dari sana. Sebelum pergi, Humin berterima kasih pada Sunjae karena telah menyelamatkan temannya. Di jalan, Juntae menjelaskan apa yang terjadi dan meminta maaf. Saat Gotak ingin membawanya berobat, dia menolak. Dia hanya ingin ke rumah sakit melihat Sian. Paginya, Humin ke sekolah Baekjin sambil membawa megafon. Dia berteriak dan mengajak Baekjin bertarung.
Humin meminta Baekjin membubarkan aliansinya jika sekolahnya menang. Setelah membuat keributan, Humin segera menghubungi Gotak dan memberitahunya kalau Enjang akan melawan aliansi. Sementara Baekjin juga menyampaikan berita itu pada aliansinya dan menyuruh mereka untuk bersiap. Pulang dari sekolah, Humin langsung ke rumah sakit menemui Si-eun. Di depan pintu, dia meminta maaf pada Si-eun atas apa yang menimpanya. Ibu Si-eun yang ada di sana menyadari kalau sikapnya waktu itu keterlaluan. Dia menyuruh Humin masuk dan menyapa. Melihat Humin yang khawatir, ibu Si-eun menenangkannya. Dia menjelaskan bahwa Si-eun tidak ditabrak dengan kuat oleh mobil. Dia hanya pingsan karena terkejut. Di mimpinya, Si-eun meminta izin pada Bom-suk untuk kembali. Namun Bom-suk terus menghalanginya dengan mengingatkan Si-eun pada masa lalu. Di depan, Juntae dan Gotak bergabung dengan Humin dan menunggu Si-eun. Mereka mengungkapkan kekhawatirannya dan bersyukur karena Si-eun telah sadar. Saking senangnya, Juntae bahkan ingin menangis. Humin tertawa melihatnya. Si-eun memberitahu mereka bahwa Humin juga menangis saat melihatnya bangun. Karena malu, Humin terus mengelak. Setelah Si-eun keluar dari rumah sakit, mereka berempat mendatangi tempat di mana pertarungan akan berlangsung. Gotak merasa khawatir, mengingat jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan anggota aliansi. Humin menyuruhnya tenang. Dia menjelaskan berapapun jumlahnya, dia akan menghabisi mereka semua. Si-eun meminta Humin untuk menunda pertarungan selama beberapa hari. Jika ingin menang, mereka memerlukan waktu untuk bersiap. Malamnya, Si-eun mendatangi Sunjae, orang yang paling Baekjin percaya. Di sini, dia meminta maaf atas apa yang sebelumnya terjadi dan mencari informasi yang mungkin bisa mereka gunakan untuk mengalahkan Baekjin. Sunjae memberitahunya tentang akun rekening palsu yang dipakai oleh aliansi dan itu ada padanya. 연합이랑 나 백진. Karena kalah jumlah, Si-eun berencana memecahkan aliansi. Berhubung aliansi bersatu karena uang, dia pun berencana menggunakan uang untuk memisahkan mereka. Si-eun meminta bantuan Hyoman untuk menyebarkan bukti akun palsu pada anggota aliansi. Scene berikutnya diperlihatkan Humin berdiri di tengah hujan sambil menunggu siswa Enjang datang. Baekjin dan anggotanya juga sudah tiba dan ke lapangan lebih dulu. Melihat anggota aliansi yang berkurang, Baekjin bertanya alasannya. Dongha menjelaskan apa yang terjadi. Baekjin langsung menyadari bahwa itu ulah Si-eun. Si-eun yang sedang menuju lokasi mendapat pesan dari Sunjae. Dia memberitahunya kalau bukti aslinya berada di kantor aliansi. Gotak dan anak Enjang lainnya juga bergegas ke lapangan. Hyoman dan anggotanya juga sudah menunggu di depan terowongan. Meski Juntae tidak bisa memaafkan Hyoman karena perbuatannya, tapi dia tetap senang dan berterima kasih karena dia mau datang membantu. Mereka dengan penuh semangat mendatangi Baekjin dan anggota aliansi. Sementara Si-eun yang sudah tiba di arena bowling tidak menyadari bahwa dia masuk dalam jebakan. Gorilla Sok-nam menyerangnya dari belakang hingga pingsan. Humin yang sejak tadi menunggu berterima kasih pada semua siswa yang sudah bergabung. Di jalan dia mencari Si-eun. Saat ingin menghubunginya, dia melihat pesan Si-eun yang memberitahu mereka kalau dia akan singgah ke arena bowling. Gotak yakin itu ulah Baekjin. Juntae menawarkan diri untuk memeriksa keadaan Si-eun. Dia meminta Humin dan Gotak tetap berada di sana. Setelah tiba di lapangan, Humin kembali menjelaskan ketentuannya. Dia meminta Baekjin membubarkan aliansi jika sekolah Enjang menang. Humin mengatakan akan mengurus Baekjin. Dia meminta anggotanya untuk mengurus sisanya. 오케이! Melihat Humin telah menyakiti banyak anggotanya, Baekjin pun maju menyerang siswa Enjang. Dia maju dan memukul semua siswa yang ada di dekatnya. Beralih pada Si-eun. Saat Gorilla Sok-nam akan mengikatnya, dia yang telah sadar dengan cepat menyerang dan berdiri. Juntae yang sudah tiba di sana bergegas masuk dan mencari Si-eun. Di dalam dia melihat Si-eun yang terluka dan kesulitan untuk berjalan. Si-eun pun bertanya alasan Juntae berada di sana. Mengingat dia seharusnya berada di lapangan. Saat ingin pergi, Gorilla Sok-nam kembali datang dan menyerang mereka.
Kembali di lapangan. Di sini diperlihatkan Gotak yang berhadapan dengan Sungmok. Sungmok yang tahu kalau Gotak pernah cedera menyerangnya di tempat yang sama. Namun Gotak yang pernah menjadi atlet taekwondo berhasil menyerang balik. Sementara Hyoman terlihat sedang berhadapan dengan Dongha. Meski bersemangat, namun kekuatan Hyoman masih di bawah Dongha. 그만 내키라고! Beralih pada Humin dan Baekjin. Setelah menyerang beberapa anggota lawan, mereka akhirnya berhadapan. Keduanya langsung memukul dan terkena serangan satu sama lain. Di sini terlihat Humin menargetkan lengan Baekjin. Dia terus menyerang di tempat yang sama. Sambil menahan sakit, Baekjin menyerang Humin menggunakan satu tangan. Meski kesulitan, dia berhasil menyerang balik dan memukul Humin berkali-kali. Karena Humin kalah, anggota aliansi menyatakan kemenangannya. Baekjin menjelaskan kalau kini sekolah Enjang bergabung di bawah aliansi. Dia menyuruh maju orang yang tidak terima dengan kekalahan tersebut. Saat Gotak bersiap, Xian datang dari belakang dan maju lebih dulu. Kedatangan Xian membuat Baekjin sedikit terkejut. Baekjin menyimpan tangannya yang terluka di saku. Dia kembali bertarung menggunakan sebelah tangannya, sama seperti Humin. Xian juga menyerang Baekjin di satu titik. Dia menargetkan kaki Baekjin dan terus memukulnya. Di sini terlihat Baekjin kesulitan untuk berdiri. Meski begitu, dia berhasil menghindari serangan Xian dan menyerang balik. Xian yang sudah babak belur tetap bangkit dan berusaha menyerangnya. Namun Xian terlihat kehilangan keseimbangan. Bukannya menyerah, dia terus maju dan berhasil membuat Baekjin ikut terjatuh dengannya. Xian memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali menyerang kaki Baekjin. Melihat Xian kembali ingin berdiri, Baekjin dengan cepat menendangnya hingga terkapar. Baekjin yang menyadari lengan dan kakinya menjadi target bertanya apa rencana Xian selanjutnya. Xian menjelaskan bahwa bukan itu rencana mereka. Dia menyerang di tempat yang sama bukan untuk melukai, melainkan untuk membuat Baekjin menjadi cacat. Dan benar saja di belakang Humin yang telah bangkit menyerang Baekjin dengan keras. Dia kembali memukulnya saat Baekjin mencoba menyerang balik. Dengan jatuhnya Baekjin, pertempuran pun dimenangkan oleh SMA Enjang. Mereka berhasil mengalahkan dan membuat aliansi yang Baekjin buat bubar. Sementara Baekjin masih terbaring dengan posisi yang sama. Juntae yang kesakitan akhirnya tiba saat pertempuran telah selesai. Karena kelelahan, mereka berempat tertidur layaknya orang pingsan di bis. Scene berikutnya terlihat Xian menunggu Humin dan yang lainnya di depan sekolah. Melihat Xian melamun sendiri membuat Humin bertanya apa yang sedang dia pikirkan. Tak lama berselang ponselnya berdering. Xian mendapat kabar bahwa sahabatnya Suho yang lama koma akhirnya sadar. 잘 살았냐? Sementara di arena bowling, Sunjae bertemu dengan Choi Chang-hye. Pak Choi sedang mencari pengganti Baekjin. Dia menawarkan Sunjae untuk bergabung dengannya. Meski terlihat jahat, nyatanya Sunjae menyukai pertemanan yang dimiliki anak Enjang. Buktinya di sini dia mencoba mencari tahu keberadaan Baekjin. Film diakhiri dengan diperlihatkan Baekjin meninggal dunia. Dan diduga dia dihabisi oleh orang suruhan Pak Choi. Yap, itu tadi alur cerita dari series Weak Hero Kelas 2. Buat kalian yang suka genre laga dan petualangan, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.